Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hubbul watan minal iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan 1 semester genap atau bisa disebut juga pertemuan ke-9 di kelas 11 ini. Siswa-siswi SMK Mamba Ulum yang kami banggakan, alhamdulillah, marilah kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang kompetensi dasar 3.15 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna dari karakteristik hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai, merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang dan hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Tentu tujuannya agar kehidupan yang berjalan damai dan teratur. Kemudian unsur hukum yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jangan sok biasanya ketika diperingatkan oleh gurunya, ini hak asasi manusia. Jangan selalu berpikir hak asasi manusia ketika Anda tidak memikirkan hak asasi manusia lainnya. Maka harus teratur, harus diukur, jangan semena-mena. Ya. Kemudian peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib, yaitu DPR. Peraturan itu bersifat memaksa, jelas. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Misal, kalau di Indonesia bagi peredar, pengedar narkoba itu dihukumi hukuman mati. Itu dan wajib siapapun yang mengedarkan narkotika di Indonesia wajib mendapatkan hukuman mati. Kemudian hukum digolongkan pada 8 ini, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, kemudian berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan isinya. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Oke, bisa diingat. Lanjut. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, menyeluruh, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian antarnasional atau internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Atau hukum agama yaitu
kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh agama untuk pengikutnya. Kalau bagi orang Islam ada hukum muhkamat yang di situ membahas tentang larangan-larangan, perintah-perintah. Itu kalau yang Kristen tentu di gereja, yang Islam di Al-Quran sudah ditetapkan ada perintah-perintahnya seperti mendirikan sholat. Ketika sholat harus memiliki wudu atau suci. Itu ada hukum-hukumnya yang diberikan oleh agama. Kemudian berdasarkan bentuknya, hukum tertulis yaitu dibedakan atas dua macam. Hukum tertulis yang diklasifikasikan dan hukum tertulis yang tidak diklasifikasikan. Hukum tertulis yang diklasifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUHP, pidana, KUH perdata dan KUH dagang. Hukum tertulis yang tidak diklasifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis dan lengkap dan tidak lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan keputusan presiden yang bisa berubah-ubah, yang terupdate. Biasanya muncul bisa menasah atau menghapus keputusan yang sebelumnya. Yang kedua, hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedural formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Misal kalau sebuah RT jalan masuk ke kampung tersebut karena terbuat dari kanal kemudian ditakutkan bisa ambrol, maka hukum satu RT tersebut kalau masuk gang wajib turun dari kendaraan atau kendaraan tidak boleh dibawa masuk kemudian dilewatkan sana. Itu hukum-hukum yang tidak tertulis tapi disetujui oleh semua warga. Seperti itu. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya, yang pertama ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, harus tinggal di sini berapa tahun dulu kemudian sampai diangkat menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang seperti itu. Kemudian berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Kedua, hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan maka sanksi secara paksa wajib dilaksanakan. Seperti tadi, ketika di Indonesia pengedar narkoba dihukum mati, itu dipaksa. Siapa yang mau dihukum mati? Tapi dipaksa karena ada hukum. Yang kedua, hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya ketentuan dalam pewarisan baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat.
Biasanya pembagian warisan, misal bagiannya anak laki-laki sebeli, tapi karena ada wasiat bisa menggunakan wasiat itu sendiri. Yaitu hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Berdasarkan isinya, hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas 4. Yang pertama, hukum pidana yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Hukum tata negara yaitu mengatur hubungan antar negara. Hukum tata usaha negara atau administratif negara yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional. Yang kedua yaitu hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas 2, hukum perdata dan hukum perniagaan. Ingat Pak, hukum itu sifatnya memaksa, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Semua ketika ada permasalahan kembalikan pada ahlinya, yaitu polisi. Sekian ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo silakan dikembangkan, mari kita bahas lagi. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi